Selamat malam pemirsa, banyak pihak yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas seleksi tes wawancara calon pimpinan dan calon dewas KPK yang digelar secara terbuka. Mengingat pentingnya posisi tersebut dalam menjaga integritas lembaga anti rasuah. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa, pasca gempa yang mengguncang Kecamatan Kartasari, Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Pagi dimelaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kartasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Dimulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Gempa membuat warga panik lantaran guncangan yang cukup kuat dalam durasi 3 hingga 5 detik dan membuat sejumlah bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan juga tempat ibadah serta kantor polisi rusak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5,0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi, yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3,2.
Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa di wilayah Kabupaten Bandung juga berdampak pada operasional kereta cepat Wush. Demi keselamatan dan keamanan penumpang, sejumlah perjalanan kereta cepat Wush dibatalkan. Sebanyak 14 jadwal perjalanan kereta cepat dibatalkan sehubungan dengan pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan pada area jalur Wush. PT KCIC pun menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan sejumlah perjalanan. Untuk masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan proses pembatalan dan biaya tiket akan dikembalikan 100%. Ya, perjalanan kereta Wush pada tanggal 18 September mengalami kendala karena dampak dari terjadinya gempa 5 skala Richter di wilayah Kabupaten Bandung yang memang area tersebut cukup berdekatan dengan jalur kereta Wush. Dan untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan perjalanan, maka tim prasarana KCIC langsung melakukan proses pemeriksaan di seluruh area jalur kereta Wush dengan menggunakan kereta pemeriksaan atau railcar. Dan memang early warning system kami pastikan bekerja dengan baik karena mendeteksi getaran gempa tersebut masih terasa sampai dengan area stasiun Karawang. Dan kemudian karena memang gempa dilakukan, gempa tersebut terjadi berulang menurut informasi BMKG hingga 8 kali terdapat gempa susulan, sehingga proses pemeriksaan akan kami lakukan secara keseluruhan baik itu di jalur rel di atas tanah ataupun juga jembatan dan juga jalur terowongan. Pemirsa, Kepala Kantor SAR Jawa Barat Heri Marantika mengatakan dampak gempa yang mengguncang Kabupaten Bandung mengakibatkan 14 orang mengalami luka-luka. Ke-14 korban maksud kami tersebut sudah mendapatkan perawatan. Sementara itu tim Basarnas masih terus bersiap dan juga berjaga di lokasi. Terjadi guncangan gempa dengan 5 magnitudo di kedalaman 10 km di antara tenggara daripada Kabupaten Bandung, tepatnya mengarah ke Kabupaten Garut. Dilaporkan tadi pagi juga setelah kita melaksanakan koordinasi dari pihak Basarnas ataupun Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada dengan pemerintah Kabupaten Garut, itu dilaporkan ada 14 korban jiwa yang terluka. Artinya 4 itu luka berat, kemudian 1 luka ringan dan 9 luka sedang. Dan saat ini sudah ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah di Bedas. Tentunya kami dari pihak Basarnas adalah perkuatan untuk daerah kabupaten ataupun kota yang mengalami kejadian bencana ini ya, dampak daripada ini. Artinya kami menyiapkan alut personil dan terus menjalin koordinasi untuk mendeploy alut dan deploy personil tentunya. Tetap utamakan safety dan tidak termakan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kita punya informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti dari BPBD, kemudian BMKG dan instansi yang memang sudah diatur oleh pemerintah tentunya, supaya tidak menimbulkan kepanikan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkotika jaringan Malaysia-Indonesia. Dalam kasus ini, polisi pun menyita sejumlah aset milik pelaku, Hendra Sabarudin, dengan total nilai aset mencapai 221 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widana menyebutkan pengungkapan TPPU ini bermula dari informasi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang curiga terhadap salah satu narapidana kasus narkotika di Lapas Tarakan, Hendra Sabarudin. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas mengindikasikan bahwa Hendra masih mengendalikan peredaran narkotika di wilayah Indonesia bagian tengah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga Selatan serta Sulawesi. Wahyu menyebutkan dari hasil analisis keuangan oleh PPATK, perputaran uang oleh kelompok Hendra mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk menyamarkan hasil kejahatan, uang hasil jual beli narkoba itu kemudian digunakan untuk membeli sejumlah aset
berupa 44 bidang tanah dan bangunan, 21 unit mobil, 21 unit motor, dan 6 kendaraan, dan juga 2 ATV serta 2 jam tangan mewah. Dari hasil analisis oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi jaringan HS selama beroperasi dari tahun 2017 sampai 2024 itu angkanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan sebagian aset uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita, itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. Ini barang bukti yang terpampang di depan rekan-rekan ini adalah BBBB yang hasil pembelian dengan menggunakan uang hasil peredaran gelap narkoba. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali gelar hari ini. Tim kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi, termasuk 1 saksi ahli yakni mantan Kabareskrim Susno Duaji. Tim kuasa hukum menghadirkan 9 saksi fakta pada persidangan peninjauan kembali 6 terpidana yakni Rivaldi, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi, Supriyanto di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. 9 saksi yang dihadirkan diantaranya teman almarhum Vina serta saksi fakta yang melihat korban Vina dan Eki dievakuasi pada kejadian tanggal 27 Agustus 2016 silam. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menghadirkan 1 saksi ahli yakni mantan Kabareskrim Susno Duaji. Kita mengagendakan ada pemeriksaan sebanyak 9 orang saksi. Saksi ini antara lain adalah saksi fakta yang pernah ditangkap namun dilepaskan. Kemudian kami juga menghadirkan saksi yang melihat proses evakuasi setelah adanya kecelakaan lalu lintas di flyover, serta kemudian ada saksi teman-teman almarhum Eki dan almarhum Vina. Pemirsa, sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September lalu. Tidak hanya bukti baru, pihak terpidana kasus Vina juga menyiapkan puluhan saksi dalam persidangan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September 2024 lalu. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama Rizko Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang telah bergulir ini, seluruh terpidana kasus Vina hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi untuk membantu para terpidana lepas dari tuduhan yang selama ini melekat. Di antaranya menyiapkan bukti baru atau novum, serta 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE, korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk Jakarta menyuarakan isi hatinya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Korban bahkan menyebutkan dirinya diancam para pelaku yang diduga merupakan anak pejabat dan ketua partai. Pertama kali masuk ke sekolah, di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE, korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk Jakarta, angkat bicara. Bersama kuasa hukumnya, RE menyampaikan dirinya mendapatkan intimidasi secara verbal dan kekerasan fisik sejak hari pertama RE bersekolah di Binus School Simpruk pada November 2023 silam.
Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, RE juga menyebut dirinya diancam akan dijadikan tumbal. RE juga menjelaskan salah seorang pelaku mengaku merupakan anak pejabat dan ketua partai. Kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai, bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem, bapak gua ketua partai sekarang. Tim kuasa hukum RE menyayangkan kasus perundungan di SMA Binus School Simpruk justru seolah ditutupi, bahkan dibangun narasi hanyalah perkelahian. Pihak tim kuasa hukum RE juga meminta, sesuai peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023, sekolah bertanggung jawab atas rasa aman dan nyaman para peserta didik dari ancaman tindak perundungan. Dalam kasus ini diketahui ada 8 anak yang diduga melakukan tindak bullying terhadap RE. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Buruh memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Partai Buruh meyakini di bawah kepemimpinan dari Prabowo, ekonomi dapat tumbuh hingga 8%. Dalam kegiatan 3 tahun kebangkitan kilas buruh di Istora Senayan, Partai Buruh menyampaikan 6 harapan kepada Prabowo. Di antaranya agar pemerintahan Prabowo Gibran meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Kemudian menetapkan upah yang lebih layak bagi buruh, menyesuaikan inflasi dan standar kebutuhan hidup layak. Dalam acara ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedianya dijadwalkan hadir, namun karena ada kegiatan yang mendesak, Prabowo urung untuk hadir. Dalam video tayangannya, Prabowo menyatakan keberpihakannya pada kaum buruh, petani, dan juga nelayan. Ekonomi Pancasila. Yang semangat, 1, 2, 3. Halo. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebutkan penerbitan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota masih menunggu semua ekosistem di ibu kota Nusantara benar-benar siap. Jokowi menegaskan perpindahan ibu kota harus benar-benar dihitung secara matang. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota tidaklah semudah pindahan rumah. Jokowi menyebut kepindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur bukan hanya sekedar ditandatangani, yaitu keputusan Presiden. Menurutnya semua aspek harus benar-benar dihitung dengan matang dan dipastikan telah siap, mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan serta SDM. Presiden pun meminta masyarakat bersabar untuk menunggu perkembangan pembangunan IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang, 1 detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditandatangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja enak, hanya bawa baju sih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota
kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPU membutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga 28 September 2024. Setelah itu untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebut untuk Pilkada 2024 mendatang sebanyak lebih dari 3 juta orang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS di seluruh Indonesia. Direncanakan untuk Pilkada tahun 2024 ini terdapat 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih. Memang honor untuk anggota KPPS, ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya hanya 2 ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kotak suaranya setidaknya ada 5 kotak suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besaran. Pemirsa, uang honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada Pilkada 2024 November nanti turun dibandingkan honorarium KPPS pemilu serentak 2024 pada Februari lalu. Kira-kira berapa jumlah penurunan tersebut? Berikut ulasannya bersama rekan Sabrina Hasila. Pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat administratif. Pelaksanaan pilkada diatur oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten ataupun kota dan diawasi oleh Bawaslu. PPK dan PPS memiliki tanggung jawab untuk membantu penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan dan desa. Selain melakukan tugas-tugas tersebut, PPK dan PPS yang terlibat dalam pilkada 2024 akan menerima gaji setiap bulan sebagai imbalan atas kinerja mereka. Namun uang honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Pilkada 2024 pada November nanti turun dibandingkan honorarium KPPS pemilu serentak pada tahun 2024 Februari lalu. Pada pemilu serentak 2024 lalu, Ketua KPPS berhak atas honorarium 1,2 juta rupiah dan anggota KPPS 1,1 juta rupiah. Sementara berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor 647 perihal tahapan pemilu dan tahapan pilkada, honorarium untuk KPPS pada November nanti, yakni untuk ketua sebesar Rp900.000 dan juga anggota Rp850.000. Penurunan honorarium ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat pemilu serentak 2024 lalu. Pada pemilu serentak 2024 lalu, KPPS menghadapi 5 kotak suara yang harus mereka hitung dalam 24 jam. Sementara pada Pilkada serentak 2024, KPPS hanya akan berhadapan dengan 2 kotak suara saja, yaitu Pilkada Gubernur Wakil Gubernur dan Pilkada Wali Kota Wakil Wali Kota atau Bupati Wakil Bupati. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono hari ini menyambangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan sebutan Ridho ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir. RK dan Suswono mendatangi kediaman Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur pada Rabu siang tadi. Kedatangan RK dan Suswono bertujuan untuk silaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai berdiskusi, Nahrawi Ramli menyampaikan dukungannya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi untuk pasangan Ridho agar bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Dan kami menyambut baik dan kami mempunyai harapan. Amin. Oleh karena itu hari ini
kami sampaikan, saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga. Dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Sementara pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan juga budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana datangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah, tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik.
Ya, target kami diminta 1 putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang 1 putaran. Kemenangan 1 putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang 1 putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini, kalau bisa semua 1 putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi 1 putaran. Sementara pasangan Dharma Pangrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam 1 putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam 1 putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah mendapatkan kritikan agar transparan dalam wawancara Capim KPK, Panitia Seleksi Capim dan Cadewas KPK menggelar wawancara secara terbuka. Pansel KPK kembali melanjutkan seleksi tes wawancara terhadap Capim KPK periode 2024-2029 pada hari Rabu. Sebanyak 10 calon lagi menjalani tes wawancara yang digelar dari pagi hingga sore, termasuk Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. KPK meminta Pansel untuk menggelar tes wawancara bagi Capim dan juga calon anggota Dewas secara terbuka dan disiarkan secara langsung. Tes wawancara dinilai KPK merupakan gerbang pertama untuk mengetahui visi misi para calon yang akan menjabat. Dan berikut tata cara serta 20 nama Capim KPK yang menjalani tes wawancara. Sementara itu pada seleksi tes wawancara bagi calon pimpinan KPK yang digelar Selasa kemarin, Ketua Panitia Seleksi Muhammad Yusuf Ateh membuka wawancara dengan menjelaskan ada 9 orang pansel dan 2 orang pewawancara tamu. Sebanyak 10 calon pimpinan KPK yang menjalani seleksi tes wawancara. Mantan juru bicara KPK Johan Budi Sabto Pribowo menjadi peserta yang terakhir di wawancara. Ketua salah satunya kan menata SOP itu. Banyak pertanyaan ya, yang salah satu ya saya lihat bagaimana kemudian saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK, bagaimana kemudian sikap independensi saya kepada ketika bekerja sebagai pimpinan KPK. Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah mundur secara resmi ya. Sekarang nunggu kepres dari Presiden, udah dikirim.
Panitia seleksi calon pimpinan KPK rampung melakukan seleksi tes wawancara terhadap 20 capim KPK periode 2024-2029. Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi KPK Muhammad Yusuf Ate menyebutkan pihaknya akan memilih 10 nama terbaik untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah udah selesai, macam kan orangnya kan. Yang penting udah selesai lah, nanti kita inikan lagi catatan untuk kita buat, nanti kita rapatkan lagi tanggal 27, 28. Ada kendala nggak sih Pak selama 2 hari ini? Kendalanya capek aja, ngantuk seharian kan, luar biasa capeknya kan. Nah ini nanti dari 20 orang pesertanya akan dipangkas berapa Pak? 10 yang nanti serahkan ke Pak Presiden. Pengumumannya kapan Pak? Apa? Tahapannya untuk memperjelas tahapan. Kan ini udah ini, setelah ini kan kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Ini Bapak Presiden serahkan ke DPR. Di Komisi 3 DPR akan memilih 5. Namanya akan dikirim ke Presiden kapan Pak? Awal Oktober, secepatnya. Tanggal 2 lah, tanggal 2. Kalau tanggal 1 kan DPR udah istilahnya yang badan-badannya komisinya udah bubar kan. Pak, terkait mekanisme dari tes wawancara ini Pak, kan banyak yang memberi masukan kenapa tidak disiarkan seperti periode sebelumnya. Kita cuma pikirnya sederhana aja itu. Kalau yang kemarin itu kan kalau di online kan masih ada 10 orang lagi di hari kedua ini kan. Jadi saya pikir kan orang-orang ada masukan juga yang bilang jangan di lapin yang hari pertama, nanti hari kedua sudah menyiapkan diri di malam hari kan kurang fair gitu. Itu aja, sederhana aja, nggak ada apa-apaan. Terlalu seuzon gitu orang-orang kita. Nggak apa-apa. Berarti tidak melanggar transparansi ya Pak ya? Transparan apa? Kamu boleh masuk, orang lain boleh masuk, ICW boleh masuk, nanyain semua. Nggak ada penjaganya tadi, emang ada penjaganya? Nggak ada, silakan aja masuk. Wartawan juga boleh masuk. Iya, wartawan boleh masuk. Meliput cuman nggak boleh live aja kan itu. Kamu sendiri kagak ada, kirain live juga kagak mau, kamu penghilang. Sore-sore baru nunggu di sini kan? Tadi boleh live jadi Pak di dalam? Nggak boleh aja live-nya. Kalau live kan nanti orang ngapalin itu kan. Ada bagian-bagian yang sensitif, sangat kaitannya dengan privasi seseorang. Keluarganya kan ditanya. Soal transaksinya. Nanti kita takut kan berhadapan dengan ketentuan perbankan. Gitu. Ya pokoknya jangan terlalu inilah, nggak jadi masalah besar itu. Oke, ada lagi? 2 hari ini sejauh ini Pak, dari 2 hari ini evaluasinya apa sih? Calon-calon yang sudah muncul ini berarti sudah mulai terpantau. Berat nih, kelihatannya ketat sekali nih, banyak yang bagus. Mereka adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Udah mulai ketat. Nah, cuma kita kan tidak boleh memilih semuanya, harus disaring dengan berbagai kriteria. Pak, ada yang juga kan PPATK sendiri kan ada banyak yang konfirmasi terkait kepemilikan aliran dana yang macam-macam gitu Pak. Berarti udah beberapa sudah mulai punya catatan merah. Catatannya diklarifikasi. Ya kita nggak mau kasih tahu, nanti kamu tahu kan. Biar penasaran dikit. Bobot penilaian dari Pansel sendiri Pak dalam memastikan 10 orang yang akan disodorkan ke Presiden ini orang-orang terbaik gimana Pak? Bobotnya gimana? Ya dari jawaban-jawaban yang ya kan diberikan. Kita kan melihat pandangan dia kan, ininya dia komitmennya, walaupun jawabannya pendek, ada yang jawabannya panjang, sifatnya gimana menjelaskan sesuatu, ada yang sederhana jadi rumit, ada yang rumit dia bisa jelaskan sederhana kan, itu kelihatan karakternya, bukan masalah benar nggak benar jawabannya kan bisa melihat itunya. Pak, ada yang menyampaikan juga bahwa sebetulnya saringan dari 20 ke 10 ini justru yang paling krusial gitu sebelum dikasih ke DPR. Bagaimana memastikan Pansel bisa bekerja benar-benar independen, kita rapat lah. Ya pasti kerja lah, kalau enggak ngapain kita capek-capek. Kita ini kan nanti seleksi, makanya saya bilang nanti 27-28 ini kan kita ketat di sini. Pasti akan pemungutan suara. Akan voting. Karena kita kan beda-beda latar belakang. Kalau menurut saya orang seperti ini baik. Kata profesor bukan yang begini, yang baik yang begini gitu kan.
Pemirsa, usai menuai kritik panitia seleksi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Pansel KPK memutuskan tahap wawancara calon pimpinan KPK digelar secara terbuka. Meski media massa dilarang untuk menyiarkan proses wawancara secara langsung demi keadilan peserta. Sejumlah pihak merasa proses wawancara harus digelar terbuka dan juga transparan agar masyarakat bisa mengetahui kompetensi capim dan juga calon dewas KPK. Nah pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara KPK Budi Prasetyo, kemudian peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Diki Anandia. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba menghubungi tim panitia seleksi KPK, namun mereka semua menolak untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Mas Budi dan Mas Diki. Selamat malam Mas Kevin. Baik. Selamat malam Mas Kevin. Baik, saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Ini akhirnya dari panitia seleksi menggelar adanya tes wawancara secara terbuka namun tidak bisa disiarkan secara langsung oleh media massa. Dan ini merupakan desakan juga dari KPK. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Budi? Baik, Mas Kevin, Mas Diki yang saya hormati. Pertama tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Pansel karena memang sedari awal Pansel juga telah melakukan audiensi ke KPK untuk menjaring saran masukan, kebutuhan dan juga bagaimana tantangan KPK ataupun konteks pemberantasan korupsi yang lebih luas. Yang kedua, kami juga ingin sampaikan apresiasi karena Pansel juga sudah membuka medium, sudah membuka saluran saran dan masukan dari masyarakat, termasuk teman-teman CSO, Mas Diki dan kawan-kawan juga kemudian bisa menyampaikan saran kritik dan masukan kepada Pansel. Tentu itu menjadi pengayaan bagi Pansel sehingga memperkaya informasi terkait dengan para capim tersebut. Dan kemudian ketiga pada proses wawancara capim kemarin, betul KPK kemarin memberikan saran masukan agar proses wawancara tersebut dapat dilakukan secara terbuka. Kenapa ini penting? Tentu tidak hanya kebutuhan KPK tapi juga kebutuhan publik, yaitu masyarakat secara lebih luas. Sehingga kita bisa sama-sama melihat bagaimana visi, pandangan, ide, dan gagasan dari para capim tersebut. Tentu ide gagasan tersebut penting untuk kita ketahui ya. Karena bagaimana kemudian itu nanti diimplementasikan terhadap kebutuhan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Sehingga pada poinnya adalah tentu kami meyakini Pansel nanti dapat memilih menjaring para calon pimpinan KPK ke depan. Tentu yang punya karakter integritas, punya karakter leadership yang kuat sehingga bisa memberikan keteladanan, memberikan pengayoman kepada pegawai insan KPK yang menjadi salah satu aset penting tentunya dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang kedua tentu kami juga butuh pimpinan yang punya manajerial yang kuat tentunya supaya dengan manajerial itu kemudian bisa melakukan integrasi di mana kerja-kerja pemberantasan korupsi kalau kita lihat spektrumnya sangat luas. Tidak hanya penindakan tapi juga ada pencegahan, pendidikan yang kemudian juga dilakukan koordinasi supervisi dengan stakeholder terkait. Selain integrasi di dalam, tentu kami juga butuh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, karena stakeholder pemberantasan korupsi tentu juga spektrumnya sangat luas. Tidak hanya aparat penegak hukum, tidak hanya kementerian lembaga, pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan juga teman-teman CSO sebagai salah satu unsur yang konsisten mengawal melaksanakan fungsi-fungsi check and balance terhadap KPK ataupun terhadap pemberantasan korupsi secara lebih luas. Dan Mas Kevin, tentu selain seleksi capim, kami juga concern terhadap seleksi Dewan Pengawas atau Dewas tentunya, karena Dewas menjadi bagian penting di KPK sebagai salah satu unsur untuk menjaga dan memastikan marwah dari KPK itu untuk tetap terjaga. Sehingga
pada poinnya adalah kami meyakini pansel nanti dapat memilih calon-calon pimpinan KPK yang hanya punya satu kepentingan, yaitu kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Baik, mengetahui untuk kira-kira bagaimana visi misi dan juga gagasan dari Capim KPK tersebut. Tadi dari Ketua Pansel Capim KPK, ini Muhammad Yusuf Ate mengatakan bahwa ini boleh masuk dan tadi dikatakan bahwa ICW boleh masuk. Apakah memang benar Mas Diki tadi pihak dari ICW boleh masuk dan bagaimana Anda melihat atau mungkin tim Anda melihat proses jalannya tes wawancara terbuka tadi? Iya, Mas Kevin, pertama ya, isu soal tidak transparannya panitia seleksi calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK ini sebetulnya sudah muncul dari awal ya, di mana indikasinya sudah ada di mana pansel itu memang tidak pernah menyampaikan secara jelas lini masa dalam setiap proses seleksi calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK. Nah, khusus terkait dengan proses wawancara yang sudah berlangsung selama 2 hari ke belakang ini, memang ICW sulit memahami ya bahwa pola pikir pansel yang pada akhirnya memutuskan untuk menggelar wawancara seleksi pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK secara terbatas, bukan tertutup ya, tapi secara terbatas. Meskipun tadi dari ICW dan juga beberapa stakeholder sendiri itu dimungkinkan untuk hadir dalam proses wawancara tersebut. Tapi yang paling krusial kan sebetulnya dalam kondisi seperti ini, di tengah situasi carut-marutnya kondisi KPK, tentu masyarakat tanpa terkecuali itu memiliki hak untuk mengetahui, tadi sudah disampaikan oleh Mas Budi begitu ya, terkait dengan visi dan misi, gagasan dan juga ide untuk memperkuat KPK ke depan. Selain itu yang juga paling krusial adalah masyarakat itu juga perlu mengetahui mengenai rekam jejak setiap kandidat KPK yang nantinya akan lolos ke tahap-tahap selanjutnya begitu. Nah, kondisi atau transparansi itu sebetulnya sudah dijamin begitu ya Mas Kevin dalam pasal 4 Undang-Undang 14 tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik. Nah, tadi kalau disampaikan oleh salah satu anggota panitia seleksi, kenapa kemudian dibuat secara terbatas, tidak ada live streaming begitu ya, karena memang ada informasi yang barangkali itu sifatnya tertutup atau dikecualikan. Justru kami melihat solusinya adalah bukan menutup seluruh akses, akan tetapi pansel itu seharusnya bisa membatasi begitu ya akses suara atau gambar jika sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi muatan informasinya tertutup atau dikecualikan, Mas Kevin. Oke, berarti apakah dapat dikatakan ini merupakan sekedar formalitas belaka? Karena kalau dilihat ini tidak adil nampaknya. Di tanggal 17 kemarin ini dilakukan secara tertutup, tapi di hari ini dilakukan secara terbuka. Mas Diki. Iya, kalau dibilang tidak adil sebetulnya ini satu progresif, satu tindakan yang sudah cukup benar begitu ya dilakukan oleh pansel dengan menerima kritik di hari pertama. Kenapa kemudian tidak dilakukan proses yang terbuka begitu ya untuk umum, tapi di hari pertama justru tertutup, itu patut diapresiasi begitu ya. Tapi yang menjadi sangat krusial itu adalah tahap-tahap selanjutnya, di mana dari 20 nama dalam proses wawancara ini akan diambil 10 nama yang akan diserahkan kepada Presiden. Kami mendorong, ICW mendorong agar kemudian pansel bisa begitu ya mengumumkan siapa saja 10 nama yang sudah diserahkan kepada Presiden. Karena kalau kita berkaca pada proses seleksi tahun 2019 lalu, praktis sebetulnya 10 nama yang dikirimkan Presiden oleh pansel itu tidak pernah disampaikan kepada publik begitu. Nah, ini yang menjadi krusial agar kemudian isu soal transparansi ini bisa dijawab oleh panitia seleksi periode saat ini, Mas Kevin. Baik, saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, kalau dilihat nama-nama calon pimpinan KPK ini juga tidak jauh begitu ya dari lingkup KPK sendiri, seperti ada Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK, dan juga Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Sampai dengan sejauh ini, seperti apa komunikasi mungkin yang dilakukan oleh Mas Budi sebagai juru bicara KPK dengan para capim KPK dan juga ini merupakan pejabat KPK pada saat ini? Ya, tentu kami melihat bukan dari aspek personal, Mas Kevin, namun kami melihat dari aspek kebutuhan dan tantangan KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan.
Sehingga kalau kita melihat spektrum pemberantasan korupsi itu sangat luas. Kalau kita melihat sektornya begitu, banyak sektor yang kemudian menjadi salah satu, setidaknya ada 5 fokus area KPK. Di situ ada sektor hukum, politik, layanan publik, sumber daya alam, sektor usaha. Nah, itu yang menjadi beberapa sektor yang dianggap KPK punya potensi risiko terjadinya korupsi yang tinggi. Artinya KPK juga concern terhadap sektor-sektor tersebut. Concern KPK tentu tidak hanya dari pendekatan penindakan, tapi juga KPK concern intens melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pendidikan atau edukasi, karena upaya pencegahan pendekatan kepada perbaikan tata kelola sistem, sedangkan pendekatan pendidikan lebih kepada pendekatan personal, karakter, membangun nilai-nilai dari person ataupun masyarakat itu sendiri. Artinya memang dibutuhkan multi aspek, dibutuhkan multidisiplin, dibutuhkan multi kompetensi. Tentu dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut dan didukung pegawai KPK atau insan komisi sebagai aset penting, aset strategis dalam pemberantasan korupsi, tentu kami yakin, kami optimis kemudian bisa melakukan kinerja-kinerja yang lebih optimal untuk kedepannya. Oleh karena itu memang dibutuhkan sosok leadership, sosok yang punya kemampuan manajerial untuk bisa mengintegrasikan dari fungsi-fungsi tersebut, Mas Kevin. Oke, Mas Budi, bagaimana kemudian Anda menjawab pertanyaan dari publik yang mana sampai dengan saat ini masih bertanya-tanya terkait ada sejumlah kasus di KPK yang saat ini dipimpin atau dijabat oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terkait dengan mungkin salah satu kasus yang masih menjadi pertanyaan begitu ya, belum tuntas, ada kasus Harun Masiku. Mungkin bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini, karena memang sampai dengan saat ini dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga masih dikatakan di sini belum adanya kepastian yang jelas terkait kasus ini. Ya, dalam pengejaran Harun Masiku sebagai salah satu DPO penanganan perkara di KPK, kami di KPK komitmen untuk terus melakukan pencarian. Dan tentu secara detail kami tidak bisa menyampaikan kepada publik kemana begitu ya untuk melakukan pencarian tersebut. Namun di sini kami memastikan kami di KPK secara konsisten continue melakukan pencarian terhadap DPO KPK, termasuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Oke, Mas Diki, mungkin ada tanggapan terkait dengan banyaknya Capim KPK yang saat ini juga masih menjabat sebagai pejabat KPK yang nampaknya ini belum bisa menuntaskan kasus-kasus yang ada. Tanggapan Anda, Mas Diki? Iya, Mas Kevin, beberapa waktu lalu sebetulnya ICW sudah mengeluarkan laporan evaluasi kinerja KPK untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, di situ kami melihat ada 2 spektrum yang kemudian menyebabkan KPK mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat begitu ya terhadap kinerjanya. Pertama tentu dari revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua yang paling krusial juga adalah bagaimana kemudian komisioner KPK untuk periode 1924 ini membawa KPK ke arah yang lebih mundur begitu, mulai dari aspek tata kelola kelembagaan KPK, kemudian kinerja sektor penindakan, dan juga kinerja sektor pencegahan serta pendidikan begitu ya. Nah, maka dari itu, melihat dari aspek kompetensi, kami justru mempertanyakan kenapa kemudian salah satu pejabat struktural KPK, yaitu pimpinan KPK sendiri, Johanis Tanak, itu masih diloloskan oleh Pansel. Padahal tadi di bawah kepemimpinan Johanis Tanak, KPK itu kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, kerap menimbulkan kegaduhan, dan pertanyaan reflektifnya kan kemudian muncul begitu ya. Jika model kepemimpinannya seperti itu yang ditunjukkan oleh Johanis Tanak, lalu untuk apa kemudian Pansel itu tetap meloloskan yang bersangkutan? Bukankah Johanis Tanak nantinya jika terpilih menjadi pimpinan KPK kembali itu akan mengulangi hal yang sama pada saat periode sebelumnya, Mas? Oke, menurut Anda berarti apakah seleksi dari Pansel, Capim dan juga Cedewas KPK ini kurang ketat, Mas Diki? Iya, kami melihat bahwa dalam proses pada saat
tes profil assessment menuju tes wawancara untuk menjaring sebanyak 20 nama, kami memang melihat ada sejumlah nama-nama dengan setumpuk persoalan begitu ya, terutama beberapa di antaranya itu disinyalir melanggar etik. Nah, 2 di antaranya itu berasal dari instansi KPK itu sendiri. Pertama tadi, Johanis Tanak yang pernah kami laporkan, yang pernah ICW laporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena berhubungan langsung dengan pihak yang saat itu sedang diperiksa oleh KPK. Lalu kemudian ada Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang juga pernah kami laporkan pada tahun 2018 atas dugaan pelanggaran kode etik. Namun memang keduanya proses laporan yang kami sampaikan itu berujung anti klimaks begitu ya. Namun sekalipun hasilnya anti klimaks, saya kira pansel seharusnya bisa melihat bahwa rekam jejak seperti itu menjadi pertimbangan yang sangat krusial untuk meloloskan 2 nama tersebut setidaknya, Mas Kevin. Oke, Mas Diki, mengutip tadi pernyataan dari Mas Budi yang mengatakan untuk bisa mengetahui visi misi, kemudian gagasan, pandangan dan juga rekam jejak. Berarti yang Anda sampaikan tadi ada rekam jejak yang sempat Anda laporkan terkait dengan pelanggaran kode etik, ini nampaknya sudah mengetahui sebenarnya Mas Diki. Iya, mengenai potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan setidaknya tadi ya oleh 2 insan KPK itu sebetulnya sudah juga kami sampaikan kepada pansel karena memang mereka membuka kanal begitu ya untuk pengaduan masyarakat atas semua kandidat calon komisioner KPK yang lolos. Akan tetapi kami tadi melihat bahwa proses seleksinya, proses untuk menjaring 20 nama atau ke tahap-tahap selanjutnya itu memang belum terlalu ketat sehingga proses pencarian rekam jejak dalam konteks menggali integritas seseorang itu belum dilakukan secara maksimal oleh pansel. Mas Kevin. Mas Budi, tanggapannya? Ya, Mas Kevin, tentu kami juga apresiasi kepada teman-teman ICW ataupun teman-teman masyarakat sipil lain yang juga konsisten mengawal demi mendapatkan calon-calon pimpinan KPK yang terbaik, sebagaimana komitmen pansel yang tadi disampaikan oleh Pak Ateh untuk memilih calon-calon terbaik menjadi pimpinan KPK. Perlu juga kami sampaikan, Mas Kevin, dalam struktur pengambilan keputusan di KPK itu dilakukan secara kolektif kolegial, artinya setiap pimpinan itu punya suara kemudian untuk mengambil sebuah keputusan. Dan di KPK juga terbangun sistem egaliter, sistem check and balance di internal, di mana kita ketahui insan KPK itu terdiri dari 3 unsur ya, pimpinan, dewan pengawas dan juga pegawai yang tentu menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk dewas dalam konteks KPK adalah bagaimana kemudian bisa menjaga dan menegakkan kode etik dan kode perilaku dari insan KPK. Dari sisi eksternal, KPK juga secara terbuka, transparan kepada masyarakat, senantiasa menyampaikan progres kinerjanya, baik pada sektor penindakan, pencegahan, pendidikan, kerja-kerja koordinasi, supervisi, dan sebagainya. Dan KPK juga senantiasa terus dilakukan evaluasi, Mas Kevin, baik oleh PPK, evaluasi kinerja, anggaran, juga oleh DPR untuk juga melakukan evaluasi, termasuk juga masyarakat, Mas Diki dan teman-teman yang lain juga kami terima kasih konsisten mengawal dan mengevaluasi kami di KPK, Mas Kevin. Oke, Mas Budi, mungkin tanggapannya Anda sedikit singkat saja. Tadi Mas Diki sempat mengatakan bahwa ada 2 pejabat struktural dari KPK yang sempat dilaporkan karena pelanggaran kode etik, namun ini mengikuti atau mendaftar kembali Capim KPK. Seperti Anda sampaikan, sudah ada check and balance, ada evaluasi kinerja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, tentu itu menjadi ranah kewenangan dari pansel, Mas Kevin, dan itu juga menjadi hak dari Mas Diki dan teman-teman masyarakat sipil lainnya untuk menyampaikan informasi, pengetahuan yang dimiliki oleh Mas Diki dan kawan-kawan kepada pansel. Saya yakin itu menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab pansel, tanggung jawab masyarakat sipil, tanggung jawab kita semua
untuk kemudian itu menjadi satu visi bersama, yaitu untuk mencari sosok ideal menjadi pimpinan KPK. Mas Kevin. Oke, saya mau minta closing statement dari Anda, Mas Budi. Apakah memang sebenarnya seleksi yang dilakukan oleh Pansel, Dewas dan juga Capim KPK ini kurang ketat, kurang progresif begitu? Mas Kevin, kami masih meyakini bahwa proses yang dilakukan oleh Pansel dilakukan secara serius untuk mencari calon-calon pimpinan KPK yang berintegritas, memiliki karakter leadership yang kuat, dan juga kemampuan manajerial yang tinggi guna mengorkestrasi insan KPK sebagai salah satu aset strategis dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Terlebih dengan Pansel membuka kanal, membuka saluran saran dan masukan kepada masyarakat sipil, Mas Diki dan kawan-kawan kemudian juga bisa memberikan saran dan masukannya. Tentu itu menjadi pengayaan yang bagus tentunya, Mas Kevin, bagi Pansel dalam proses seleksi Capim ataupun Dewas KPK kali ini. Baik, saya mau ke statement terakhir dari Mas Diki. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa memang ini nampaknya tidak begitu ketat seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, dan namun apa harapan Anda mungkin dari ICW yang juga sempat melaporkan 2 pejabat struktural dari KPK? Iya, saya kira proses wawancara ini kan sebetulnya proses atau tahap akhir begitu ya, seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, yang merupakan representasi dari presiden, sehingga tanggung jawab moral yang diemban oleh Pansel itu cukup tinggi, melihat bagaimana kemudian kondisi KPK periode sebelumnya 2019-2024 itu tidak baik-baik saja, sehingga harapan masyarakat itu tentu akan sangat besar begitu ya, Pansel bisa menghasilkan calon pimpinan KPK yang punya integritas tinggi begitu ya, yang bisa mengembalikan marwah KPK kembali seperti sedia kala, juga punya kompetensi untuk memperbaiki upaya penegakan hukum, tidak hanya tadi disampaikan oleh Mas Budi, tidak hanya penindakan, tapi juga berjalan secara simultan dengan pencegahan dan juga pendidikan gitu. Nah, saya kira 3 hal itu yang kemudian menjadi sangat krusial untuk bisa dilakukan oleh panitia seleksi, terutama mempertimbangkan rekam jejak begitu ya. Masukan dari masyarakat itu tentu tidak hanya, harapannya tidak hanya bisa diterima, tapi juga dipertimbangkan. Kalaupun tidak bisa dipertimbangkan, diberitahu alasan masyarakat kenapa kemudian masukan tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Itu kan konsep meaningful participation dalam pengambilan keputusan pejabat publik begitu, Mas Kevin. Baik, adanya tanggung jawab moral, kemudian memperhatikan rekam jejak dan masukan dari masyarakat untuk bisa mengembalikan marwah dari KPK yang akan dilakukan oleh panitia seleksi. Terima kasih, kita akan masih terus menunggu dan mengawal terus proses yang berlangsung, yang mana informasinya sampai tanggal 28 September nanti pada akhir dan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Diki dan Mas Budi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mas Budi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membahas Family Office. Luhut menyebutkan sebanyak 28.000 orang kaya di dunia mengincar Indonesia untuk menyimpan uang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membahas Family Office. Luhut menyebutkan pemerintah mengincar dana orang kaya agar dapat disimpan di Indonesia. Sejauh ini Menko Marves mengaku telah dilirik sebanyak 28 orang kaya dunia untuk dapat menjadikan Indonesia tempat singgah dana. Adapun uang yang masuk ke Family Office di Indonesia tidak dikenakan pajak, akan tetapi pemilik uang harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi di sejumlah proyek unggulan. Luhut juga menyebut pemerintah tetap mendapat pajak dari investasi yang dijalankan, sehingga skema seperti Family Office penting untuk menarik para investor. Family Office saya kira berjalan. Tadi malam saya baru bicara dengan Pak Erlangga mengenai ini.
kita mau percepat karena ada 28.000 orang-orang kaya dunia yang mau cari tempat uangnya singgah, dan mereka melihat Indonesia, Bali itu menjadi satu tempat yang menarik, dan sekarang kita harus siap untuk menampung itu, tentu dengan aturan yang kompetitif. Jadi apa yang dibuat oleh Singapura, oleh Hong Kong, oleh Abu Dhabi, Dubai, kita pelajari dan sekarang sudah saya kira mengerucut, dan ya insya Allah akan bisa jalan. Selain itu, pihaknya juga mengaku siap bersaing dengan negara-negara lain termasuk Singapura yang telah lebih dahulu memiliki family office. Akan tetapi regulasi family office diperkirakan rampung di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat terjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tidak bisa digunakan. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang badai, Pak. Ya tadi tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai, kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya. Pemirsa, talang air di arena tembak 10 meter cabang olahraga menembak di PON ke-21 Aceh jebol akibat hujan deras. Dampaknya pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda hingga cuaca bersahabat. Venue cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar Aceh, roboh diterpa hujan badai. Bagian yang roboh merupakan talang air di arena tembak 10 meter. Saat kejadian tidak ada pertandingan, hanya terdapat beberapa orang termasuk atlet yang sedang berlatih. Sebelum ambruk, air hujan merembes ke dalam ruangan di sepanjang atap yang jebol. Akibatnya pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda karena letaknya bersebelahan dengan talang air yang jebol. Panitia telah memastikan aliran listrik di venue cabur menembak tidak bermasalah. Talang air ini yang bukan atap yang jatuh, tapi talang air yang menghubung antara ini yang mungkin tidak kuat untuk menampung debit air. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Hujan deras disertai angin kencang turun sejak malam menyebabkan banjir di lapangan parkir serta arena tembak outdoor di beberapa bagian. Dari Aceh Besar, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kisruh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut, terutama terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding. Sebelumnya video menunjukkan makanan yang dianggap kurang layak dan kurang bergizi bagi atlet yang bertanding dalam PON 21 Aceh viral di media sosial. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut. Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Untuk diketahui, penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana dan kini dalam penanganan Polri. Nanti tanyakan ke Menpora.
Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi. Sebelumnya, sejumlah video menunjukkan makanan para atlet yang bertanding di PON 21 viral di media sosial. Menu nasi kotak ini dikeluhkan para atlet yang dinilai kurang layak dan seperti tak bergizi di ajang sekelas Pekan Olahraga Nasional. Padahal, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp50.000 per porsi atau total anggaran mencapai Rp30,8 miliar. Netizen juga dibuat heran saat atlet judoka PON 21 di Aceh bingung diberi snack malam berisi sepotong roti dan santan kemasan. Tim Liputan, Ayus melapor. Perenang asal Bali, Pande Made Irondik Jaya berhasil memecahkan rekor pada kategori 200 meter gaya dada putra. Sementara atlet asal Jakarta dan Sulawesi Tengah raih medali emas di final nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri PON 21 yang berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh. Dengan waktu 2 menit 16,76 detik, atlet renang asal Bali, Pande Made Irondik Jaya meraih medali emas dan memecahkan rekor nasional. Irondik Jaya unggul di kategori 200 meter gaya dada putra. Rekor sebelumnya dipegang Gagarin Nathaniel Yus asal Jakarta dengan waktu 2 menit 17,81 detik saat tampil di PON Papua. Pada kategori lainnya masih di cabang olahraga renang, atlet asal Jakarta dan Sulawesi Tengah meraih medali emas di final nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri. Dengan capaian ini, Jakarta mendulang 2 medali emas di PON 21 Sumatera Utara Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, klasmen sementara perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumut 2024, kontingen Jawa Barat masih menempel kontingen Jakarta. Jakarta masih bertengger di puncak klasmen dengan perolehan 134 emas, 114 perak, dan 106 perunggu. Sementara itu Jawa Barat tercatat mengumpulkan 131 emas, 122 perak, dan 122 perunggu. Dan Jawa Timur ada di urutan ketiga dengan koleksi 105 emas, 108 perak, dan 109 perunggu. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional hanya di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.